Dewan juri yang terhormat dan saudara-saudara sekalian, mosi kita pada debat siang kali ini yaitu Dewan ini akan melegalkan aborsi. Pertama-tama saya akan mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan pelegalan. Melegalkan di sini artinya kita memperbolehkan dan sama sekali tidak melarang suatu kegiatan apapun. Dan definisi dari aborsi sendiri adalah sesuatu tindakan untuk menggugurkan janin yang berada di dalam rahim seorang ibu. Status quo yang terjadi saat ini, aborsi saat ini merupakan hal yang ilegal dan banyak sekali dilakukan, walau orang-orang dan masyarakat ini tahu bahwa aborsi merupakan hal yang dilarang. Biasanya orang-orang melakukan ini di tempat yang tidak memadai peralatannya, dengan contoh di dukun beranak tradisional yang tidak memiliki perlengkapan-perlengkapan yang memadai untuk aborsi ini, sehingga bisa menimbulkan bahaya tersendiri jika melakukan hal ini tanpa pengawasan dan penanganan yang benar. Untuk itu tujuan debat kami pada kali ini yaitu untuk menyelamatkan sang ibu dan demi kebaikan masa depan. Oleh karena itu, kami akan melegalkan aborsi dengan cara kami akan memperbolehkan kegiatan aborsi ini demi kebaikan bersama. Baik, saya akan beralih ke argumen pertama saya. Bagaimana cara kita melegalkan aborsi ini demi kebaikan masa depan nanti? Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan yang seharusnya terjadi adalah tidak ada pengilegalan aborsi seperti yang terjadi saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali saat ini orang-orang yang hamil di luar nikah dan mengharuskan dirinya untuk melakukan aborsi. Di antaranya mereka adalah para PSK yang terpaksa bekerja seperti itu untuk mencari uang, lalu korban pemerkosaan, lalu orang-orang seorang anak remaja yang terjerumus ke pergaulan bebas, dan seorang ibu yang mengalami permasalahan dalam kehamilannya. Mereka itulah yang diharuskan untuk melakukan aborsi demi kesehatan dan keselamatan serta nama baik diri mereka sendiri. Untuk itu kami akan melegalkan kegiatan aborsi ini dengan cara kita mengeluarkan sebuah peraturan atau undang-undang yang mengatakan bahwa halayak ramai ini boleh melakukan aborsi untuk kebaikan bersama. Dan di dalamnya kita akan menulis bahwa legalisasi aborsi ini tidak boleh disalahgunakan untuk semua pihak. Dan artinya kita akan mengkarakteristikkan siapa saja yang boleh untuk melakukan aborsi ini dan untuk apa saja kepentingannya. Dan setelah itu di dalam undang-undang tersebut kita akan melegalkan aborsi di tempat-tempat yang bersertifikat dan higienis dan terjamin akan keamanannya seperti itu. Bukannya kita tidak melegalkan aborsi ini di segala tempat, di sembarang tempat, tetapi tempat yang diperbolehkan ini adalah rumah sakit, klinik, dengan ditangani oleh dokter praktik yang sudah memiliki sertifikat dan memiliki sertifikat yang untuk menjamin bahwa dokter ini mampu untuk melakukan aborsi ini tadi. Mengapa kita harus membuat peraturan semacam itu? Karena kita melakukan hal tersebut agar mereka yang ingin melakukan aborsi ini tetap aman dan tidak sembarangan di tempat-tempat yang tidak memadai perlengkapannya dan lain-lain. Setelah undang-undang tersebut disahkan, maka kita akan mensosialisasikan apa isi dari undang-undang tersebut kepada masyarakat luas agar mereka paham apa saja yang dilegalkan. Mengapa kita melegalkan aborsi ini? Karena kita di dalam mungkin halayak ramai akan berpikiran bahwa aborsi ini tidak baik, aborsi ini bagaimana dan lain-lain. Tetapi di dalam undang-undang tersebut kita akan sosialisasikan bahwa kita sudah memiliki mekanisme dan teknis yang baik untuk melegalkan aborsi ini. Kenapa hal ini sangat penting untuk dilakukan? Kenapa aborsi ini sangat urgent, sangat penting untuk dilakukan? Karena jika kita tidak sesegera mungkin melakukan pelegalan aborsi ini, maka mereka yang akan melakukan aborsi ini
akan melakukan aborsi secara diam-diam karena aborsi ini merupakan hal ilegal dan hal yang dilarang, dan hal itu malah menimbulkan bahaya-bahaya tersendiri karena sudah saya sebutkan tadi, peralatan-peralatan yang mereka gunakan saat melakukan aborsi ilegal ini tidak memenuhi standar kualitasnya sendiri. Selain itu kita pun bisa memikirkan dari sisi PSK ini, jika mereka hamil dan mereka tidak mengaborsi janin yang berada di dalam rahimnya, bagaimana nasib mereka ke depan, bagaimana pekerjaan mereka jika PSK ini tetap hamil dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Mereka akan kehilangan pekerjaan mereka tidak akan siap untuk mengasuh anak mereka karena finansial mereka yang tidak mencukupi. Lalu kita lihat bagaimana jika ibu yang mengalami masalah dalam kehamilannya dan tidak boleh diperbolehkan aborsi, maka ibu itu akan terancam nyawanya, dan jika kita tidak memperbolehkan aborsi ini, maka nyawa ibu itu pun akan melayang. Bagaimana nasib korban pemerkosaan dan anak-anak yang terjerumus di dalam pergaulan bebas? Mereka pun akan stres, mereka akan tertekan karena mereka mengandung anak yang tidak mereka inginkan. Untuk itu kami akan melegalkan aborsi dengan cara-cara kami tersebut. Oke, saya akan beralih ke argumen kedua saya. Apa kemungkinan terburuk dari case kita kali ini, yaitu tingkat kehamilan di luar nikah akan bertambah. Tidak, saudara-saudara sekalian, karena kita sudah mensosialisasikan apa itu aborsi dan mereka tidak akan menyalahgunakan dan menyepelekan aborsi ini. Dan jika itu mungkin terjadi, mungkin itu mereka akan bahagia setelah mereka diaborsi daripada tetap diilegalkan, tetapi mereka akan stres karena tidak siap mental dan lain-lain. Hal-hal yang saya ungkapkan tersebut lebih baik daripada tim oposisi karena kita melegalkan aborsi demi kebaikan-kebaikan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kita di sini melegalkan aborsi tidak semata-mata sembarangan untuk melegalkan, namun kita sudah sangat jelas dan clear dalam melegalkan aborsi ini. Oleh karena itu, kami akan tetap melegalkan aborsi ini demi kebaikan masa depan kita bersama. Sekian dan terima kasih.